kau berani sama Wan Abun. Terus kalian datang. Setan kamu punya ilmu sihir juga. Patah-patahin aja kakinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada siang ini Ki Mercon baru pulang Jumatan dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun semalam saya itu dibakar, dibacok, digantung, disiram air panas. Mungkin Allah belum mengizinkan atau belum berkehendak saya itu untuk terluka, sahabat. Bukan karena saya jago, bukan karena saya sakti, bukan karena saya ini hebat. Ya itu tadi, mungkin Allah belum meridhoi saya terluka gitu. Tapi yang uniknya sahabat, para wahabi-wahabi ini nganggapnya saya ini punya ilmu bukan karena santet gitu ya. Jadi nganggap saya itu dukun. Saya juga nggak tahu kenapa mereka bisa berasumsi seperti itu. Mereka bicara itu tanpa literalitas ilmu, hanya asal jeplak, nggak bangus, nggak bacot gitu ya. Jadi alhamdulillah saya juga masih dalam keadaan sehat ya, tanpa terluka sedikit pun sahabat. Dan pada hari ini saya ada kedatangan tamu sahabat di rumah. Katanya sih anak ketua Wahabi, anak gadisnya gitu, tapi kita nggak tahu ya. Entah dia itu namanya siapa, kita juga nggak tahu. Kemarin kenapa ngeliatin ke belakang aja? Mudah-mudahan saya mau pulang dulu ke rumah yang satunya sahabat, karena banyak tamu juga. Katanya sih ada 6.000 Wahabi, pasukan Wahabi ini semakin beringas gitu. Jadi kenapa kameramen? Dari mana? Itu dari tadi apa gimana tuh? Oh, dari sana tadi. Mencurigakan ini. Mencurigakan ya? Maksudnya mencurigakan? Oke, kita ikutin aja. Ikutin aja guru. Curiga saya nih. Curiga. Curiga? Iya. Masa sih? Baju-baju hitam-hitam semua. Bajunya hitam-hitam ya? Iya. Apa ini anaknya ketua Wahabi itu ya? Kayaknya ini, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin tamu juga guru. Lihat kanan kiri ya, takut ada anggota Wahabi. Kosong, sana juga kosong ya. Ya udah kosong. Kita ikutin aja ini nih. Jadi kita live streaming aja nih, ada yang jalan nih perempuan. Perempuan apa laki-laki tuh? Ah? Belum tentu, kita jangan seujon dulu kameramen. Tapi pakai ini enggak siapa ya, istri Wahabi nggak mungkin. Jadi buat para sahabat, alhamdulillah Ki Mercon ya nggak ada terluka sedikit pun ya. Nanti para sahabat bantu saya untuk cari akal atau cari strategi untuk menghentikan mereka gitu. Karena saya ini semalam nggak ngelawan karena tidak mau ada pertengkaran dan pertumpahan darah gitu sahabat. Makanya ini saya lagi nyari cara ini. Menghentikan mereka gitu. Dan di depan kita ini kayaknya mencurigakan ini. Cari akal atau tapi arahnya mau ke rumah saya ini kameramen. Ya, arahnya ke rumah kita ini. Biarin aja dulu, coba kita pantau. Kemana dia masuknya gitu. Dari tadi kita pas live di belakang ada aja itu ya? Ada. Ada? Ada ya. Tapi masuk itu. Mungkin tamu gitu. Ya sih kayaknya tamu mau berobat kayaknya, apa mau beli produk. Ya bisa jadi, makanya kita tetap waspada aja ini. Tapi perih-perih juga badan saya ini semalam. Udah dicambukin semalam saya. Dan saya kabur. Para Wahabi di kampung Wahabi itu nggak tahu kalau saya kabur nih sekarang nih. Masuk tadi ya kameramen ya? Ya. Assalamualaikum. Sehat Mbak? Dari mana ini? Dari kampung Wahabi. Oh ya, silakan duduk Mbak. Oh ya kameramen, sebentar Mbak ya, saya live dulu ya. Dari kampung Wahabi. Oh gitu. Bisa nunggu sebentar Mbak? Oke, nanti kita ngobrol Mbak ya. Sahabat, alhamdulillah ini pesanan dari sahabat-sahabat subscriber ya. Ada madu, ada kulit kijang. Nah, jadi saya kasih tahu sahabat, bisa dideketin kameramen. Setiap pembelian kulit kijang itu nanti dapat minyak sebesar ini. Coba minta contohnya. Nah,
Setiap pembelian kulit kijang nanti para sahabat dapat minyak seperti ini. Minyak apa itu? Nah, ini minyaknya jangan diminum. Tapi campur air mandi, kemudian dipakai mandi untuk membersihkan aura negatif, menghilangkan aura negatif, dan menyatukan antara kulit kijang dengan badan kalian gitu ya. Jangan diminum ya sahabat ya. Nah, ini sudah banyak sekali pesanan ke sana, ini juga dipesan. Ini khusus ke luar negeri ini. Oh itu? Iya, Satu karung? satu karung. Oke, mantap. Jadi ke luar negeri juga banyak memesan gitu sahabat ya. Yang di luar negeri, yang di dalam negeri, yang dimanapun silahkan dipesan, mumpung stoknya masih ada gitu ya. Jadi ada madu, ada air karomah, ada kulit kijang, ada garam asma, dan lain sebagainya ya. Sangat cocok untuk segala jenis penyakit. Dan kalau pengen usaha laris, kalian bisa mesen kulit kijang atau garam asma gitu ya sahabat ya. Cara pembeliannya gimana? Nanti di akhir video saya kasih tahu. Berhubung saya masih banyak tamu, bukan banyak tamu sih, tadi ada tamu dari Kampung Wahabi katanya ya. Kita coba nemuin tamu dulu ya. Mbak sehat Mbak? Mau minum kopi apa teh? Puasa? Oh puasa. Nggak apa-apa ini saya live streaming. Nggak apa-apa. Mbak bisa pakai mikrofon? Digantungin aja nggak apa-apa. Tapi Mbak ini tumben mau pakai mikrofon. Biasanya Kampung Wahabi itu membidah-bidahkan ya peralatan seperti ini. Ini Kampung Wahabi yang mana ya? Anaknya Wan Abud. Anaknya? Wan Abud. Mbak anaknya Wan Abud. Tar Wan Abud. Oh, yang semalam saya disiksa. Iya. Jadi Mbak tahu semalam saya disiksa? Tahu. Oh, jadi itu rumahnya Wan Abud. Iya. Oh. Bukannya Wan Abud itu, saya juga nggak tahu rumahnya Wan Abud. Bukannya semalam itu rumahnya Ustadz Sarmin? Iya itu. Oh, sama aja. Maksudnya gimana sama aja? Serumah. Oh, jadi mereka serumah. Iya. Hubungannya Ustadz Sarmin sama Wan Abud apa? Adik kakak itu. Oh. Ustadz Sarmin sama Wan Abud adik kakak. Ya, apa lagi ya? Gumreng. Ada satu lagi adiknya. Siapa namanya? Gupron. Kupron. Ustadz Gupron. Kalau Ustadz Gupron saya belum kenal, yang kayak gimana tuh Ustadz Gupron? Yang suka pakai kacamata. Yang suka pakai kacamata, Bewokan. yang bewokan, terus Udah itu ciri-cirinya. Ustadz Gupron. Jadi 3 bersaudara. Iya. Oh, jadi satu rumah itu yang tempat saya disiksa, rumah 3 bersaudara. Iya. Ustadz Sarmin, Kupron. Ustadz Gupron, dan Wan Abud. Wan Abud. Gitu. Lah Mbak siapanya mereka? Anaknya Wan Abud. Anaknya Wan Abud. Abud. Iya. Kesini disuruh siapa? Dan ada tujuan apa Mbak? Ini Iya. saya kesini mau menanyakan. Mau menanyakan apa? Ya bingung ngomongnya. Oh, bingung ngomongnya. Jadi Mbak gini, mungkin Mbak juga kesini mungkin ngumpet-ngumpet ya? Iya, Takut ketahuan Wan Abud, Iya. Ustadz Sarmin, dan Kupron. Ustadz Gupron. Mbak anaknya Wan Abud, anak pertama satu-satunya. Iya. Oh, lah terus atas dasar apa ini anaknya Wan Abud ke sini? Oh, kasihan sama saya. Enggak, ini Ustadz Kupron Ustadz Gupron kenapa? suka sama saya. Ustadz Gupron Iya. suka sama kamu. Iya, sedangkan saya anak Wan Abud. Sedangkan kamu anaknya Wan Abud. Wan Abud. Wan Abud sama Gupron adik kakak. Iya. Mbaknya sendiri udah menikah belum? Belum. Belum. Iya. Terus mbaknya suka nggak sama Gupron itu? Yang bewokan Gupron itu ya? Iya. Oh gitu. Mbaknya suka nggak sama Gupron? Enggak. Pakai kacamata itu dulu. Yang pakai kacamata ya? Iya, itu. Yang seram mukanya itu. Iya. Ya, kesini cuman mau ngaduin bahwa mbak ini Disukai disukai sama Ustadz Kupron. Ustadz Gupron. Gupron itu Wahabi yang bewokan. Iya. Ada lagi selain itu? Udah itu. Kenapa nggak ngadu aja sama Wan Abud, bapak kamu? Atau Ustadz Sarmin, kakak bapak kamu? Takut saya. Takut diancam sama Gupron? Iya. Terus waktu semalam saya disiksa, dicambukin, mbak ada di situ? Ngintip dari jendela ada?
Saya nggak bisa ngapain, takut. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Iya, iya, iya. Terus Mbak kesini mau minta bantuan gitu? Iya, Supaya Gupron nggak ngeganggu Mbak lagi. iya. Mungkin di ajarannya Wahabi, bapak kamu boleh kali? Nggak apa-apa. Boleh gimana? Ya menikahi sepupu. Saya nggak mau. Nggak mau. Iya. Alasannya kenapa nggak mau? Kan masih saudara sepupu. Oh, masih saudara. Iya, 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 iya. Terus Mbak tahu sini dari siapa? Saya curiga ini. Mbak tahu kesini dari siapa anaknya Wan Abud? Lihat dari YouTube gitu. Dari YouTube. Iya. Mbak pegang handphone. Iya. Oh, Mbak pegang handphone. Bukannya haram ya di kampung kalian itu megang handphone? Megang juga cuma minjem doang dari teman gitu. Oh, minjem dari teman karena dilarang. Oh, gitu. Mbak kesini sendiri bener nggak bawa siapa-siapa? Sendiri. Sendiri. Jangan hati juga, Bu. Terus itu yang berdua di itu depan ngeliatin aja, siapa itu? Enggak, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Iya. Masa? Bener. Oh, Waalaikumsalam. Masuk, masuk, masuk. Duh. Duduk, 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 duduk. Pak. Ini ente ini saya Mas, ini berdua siapa? aneh ini muridnya Ustadz Gopur. Gupron. Yang bener Mas, kalau ngomong anaknya Wan Abud, Ustadz Gopur apa Gupron? Ini maksud aneh itu anaknya Wan Abud. Aneh ini anaknya muridnya Ustadz Gopur. Yang bener murid apa anak kalian ini tolol semua? murid. Yang bener kalau ngomong. Murid. Jangan kebanyakan Ente makan ini tai. Jangan macam-macam ente udah Ente ngomong nggak bener pebelibet amat. aneh ini muridnya Ustadz Gupron. Ah. Oh. Ente udah berani bawa-bawa anaknya Wan Wan Abud. Abud. Yang jelas kalau bertamu ngomong tuh yang jelas biar saya Wah. mudah mencernanya. Ente jangan macam-macam dong. Makanya tai kebo jangan dimakan Mas, jadi goblok itu. Ente nggak boleh ngomong itu tuh, haram itu. Terserah aneh, karena ente mencurigakan ngomong belibet kayak orang mau Yang ada nipu. ente yang mencurigai. Saya dari jauh lihat anak Wan Abud kesini. Heeh. Katanya dipaksa suruh ente kesini. Ternyata di sini mau dimacem-macemin sama ente. Ini anak siapa? Wan Abud. Kamu? Saya Muridnya Ustadz Gupron. Ustadz Gupron. Gitu yang jelas ngomongnya. Kenapa ente, ha? Kenapa ente? Ente udah macem-macem ini. Saya laporin ente. Gupron yang kayak gimana ciri-cirinya? Bewok. Bewok terus, Bewok, pakai kacamata. pakai kacamata terus. Lambangnya di sini. Abang di mananya? Di sini. Pangkatnya itu. Pangkatnya itu Ustadz Gupron. Ustadz Gupron. Karena Ustadz Gupron bersama Ustadz Sarmi itu kakak beradik sama Wan Abud. Terus kalian datang ke sini mau ngapain? Untuk menangkap ente. Nangkap apa lagi? Nangkap nggak ada berhentinya Ente tungkap udah tangkap. melecehkan anaknya Wan Abud. Betul. Wan Abud itu yang sering datang ke rumah saya. Ya. Ya. Adiknya Ustadz Sarmin yang semalam saya dibakar. Ya. Itu rumahnya mereka bertiga. Ya. Siapa aja satu? Satu. Yang jelas. Sarmin. Sarmin terus Ustadz Gupron. Gupron terus Yang ketiga. Wan Abud. Wan Abud. Tapi kenapa ketika saya ke rumahnya Ustadz Sarmin, Gupron nggak ada, Wan Abud nggak ada, Wan Abud nggak ada, Gupron ada. Karena Wan Abud itu sedang mengintai, sedang bepergian. Pergian di mana? Dia tidak ada di situ, tidak hadir. Yang hadir itu Ustadz Sarmi sama Ustadz Gupron. Karena Wan Abud sedang mengadakan berzikir Berzikir. Karena mereka ini punya murid masing-masing. masing-masing. Banyak. Punya kelompok-kelompok masing-masing. Wan Abud punya murid, Punya murid. punya pengikut. Ya, Gupron punya pengikut. Ya. Sarmin punya pengikut. pengikut. Mereka bertiga itu bersaudara. Yang paling tua itu Wan Abud. Yang paling tua Wan Abud. Yang kedua Ustadz Sarmin. Ustadz Sarmin. Yang ketiga Ustadz Gupron. Yang pertama siapa? Ustadz Sarmin. Sarmin. Kedua, Ustadz Gupron. kamu Sarmin yang benar. Wah, kata dia Wan Abud. Wan Abud. Oh iya, lupa. Wan Abud. Itu yang pertama. Sebenarnya kalian siapa ini? Saya ini. Bangsat kalian ini. Saya ini muridnya. Wah, aneh jangan Gupron. macam-macam aneh ngomong-ngomong gak aneh. Ente coba yang jelas. Ente ngomong tuh, coba minimal mandi. Ente yang belum mandi. Ini bilang kakak pertama Wan Abud. Wan Abud. Kamu bilang Sarmin yang anak Kata pertama. aneh, Wan Abud ente yang tuli ini ente. Coba tanya ini, anaknya siapa? Anabut. Tuh, Anak Wan siapa? Abud. Anabut. Wan Abud. Anak Wan Abut. Abud. Wan Abud punya kakak. Ya. Namanya siapa? Bung Amin. Sarmin. Wan Abud punya kakak namanya Sarmin. Sarmin. Katanya Wan Abud kakak pertama. Iya. Ente bilang tadi kan Wan Abud anak pertama. Terus aneh nanya ini, Wan Abud
Punya kakak namanya siapa? Aneh bilang. Sarmin. Ente dengar. Aneh bilang ini anaknya Wan Abud. Sedangkan Wan Abud. Ente Iya, kan rusuh aneh, aja aneh ente tanya ini. kakaknya, ini kan anaknya Wan Abud. Saya tanya kakaknya Wan Abud punya kakak punya siapa namanya Sarmin kata ente. Tapi tadi ente bilang anak pertama itu namanya Wan Abud. Ini anak pertamanya Wan Abud. Makanya jangan kebanyakan makan tahi, Mas. Mengecapkan aneh-aneh ente nih. Aneh siap ditangkap, yang penting ente jelas. Karena aneh emang ada masalah sama Wan Abud. Emang ada masalah sama Ustadz Sarmin. Udah. Mending ente ikut aja ke sana. Ente harus tanggung jawab ente. Ya ntar dulu. Kenapa? Kalian ini harus menunjukkan identitas KTP mana. KTP ada nanti. Ada. Saya menjamu tamu itu dengan cara sopan, tidak dengan golongan kalian. Sebentar lagi padepokan ente tutup. Karena ente udah melanggar ini ente. Udah bikin onar masalah ini. Ntar dulu. Semalam saya dibakar di rumahnya Ustadz Sarmin. Ustadz Sarmin. Rumahnya Gupron sama rumah Wan Abud di mana? Mereka itu berdampingan. Tidak jauh dari situ Ustadz Gupron rumahnya. Itu rumah yang ente masuk ke tadi malam itu rumah Ustadz Sarmin. Belum ke rumah Ustadz Gupron. Oh gitu. Ya. Karena mereka bersaudara. Kakak beradik. Kakak pertama itu yang paling tua itu Wan Abud. Paling tua Wan Abud. Yang nomor 2 Ustadz Sarmin. Ustadz Sarmin. Dan nomor 3 Ustadz Gupron. Ustadz Gupron yang brewok pakai kacamata hitam. Iya. Kan si Gupron ini suka sama Mbak, sering melecehkan Mbak. Woi, Iya. hati-hati ente. Ntar dulu. Anak nomor 2 siapa? Di antara Sarmin. Hah? Sarmin. Sarmin. Ya. Yang ketiga Ustadz Gupron. Gupron. Ya. Purkon apa Gupron? Gupron. Gupron. Anak pertama Wan Abud. Wan Abud. Ya. Coba saya tanya Mbak Ini lagi. kepala aneh nih. Mbak anaknya siapa? Wan Abud. Wan Abud. Wan Abud. Saya nanya dia nih. Oh, ya. Wan Abud punya adik. Namanya siapa adiknya Wan Abud? Sarmin. Sarmin. Sarmin punya adik namanya Gupron. Gupron. Berarti anak nomor 1 siapa? Wan Abud. Wan Abud. Anak nomor 2 Sarmin. Sarmin. Anak nomor 3 Gupron. Gupron. Kamu anaknya Wan Abud. Wan Abud. Yang ini bukan Wan Abud yang di ini. Sebentar, saya juga belum kenal sama kalian nih. Kalian orang baru di sini nih. Pusing juga saya. Lagi aneh pusing ini. Makanya ente jangan kebanyakan makan tai kucing. Ini bukan yang Gupron nih, yang namanya Gupron itu. Siapa Wan Abud? Paling tua Wan Abud itu ya? Ya. Sebentar, kita ini soalnya videonya udah ada yang sampai 587.000. Viral bapak kamu ini. Wan Abud yang ini bukan. Jadi kita tuh harus tasawur dulu sebelum tasdik. Coba aneh Al lihat. hukmu bisain far'un an tasawwurihi wa qadimil awal indal wad'i li'annahu muqaddamun bitob'i. Kalau kami ngaji, kalau Wahabi nggak ngaji. Makanya pada tolol, pada goblok, kebanyakan makan cubluk, tai ucing. Iya, ente ini jangan ini nawabe ente. Ini, Ya itu. ini anak, ini bapak Mbak. Tuh, ente itu ngomongnya. Itu lupa. Ini bapak kamu. Mbak kenapa pucat? Tenang aja Mbak, santai ya. Karena takut sama mereka kali. Ini benar. Iya benar. Tuh, sering gebrak-gebrak meja ini. Iya. Ente udah kenal sama Wan Abud ente. Betul. Wan Abud tuh sering datang ke tempat saya. Masa aneh tidak tahu? Ya emang situ siapa emang harus tahu. Nah sekarang gini, Mbak mau kesini itu mau membocorkan rahasia. Iya. Ternyata Wan Abud, Ustadz Sarmin, Ustadz Gupron yang brewok pakai kacamata itu mau membunuh saya, Iya. mau nyulik saya. Mbak kasihanlah sama saya dan Mbak akan membongkar kebusukan-kebusukan mereka, Iya. kebusukan orang tua kamu dan saudara-saudara bapak kamu, si Gupron dan si Sarmin gitu. Kamu mau jadi anak durhaka kamu Jangan. ente ini. Kamu jangan ceritakan itu. Intinya Mbak saya terawang set, buah, saya percaya ini anaknya Wan Abud. Sekarang kalian berdua nih mau ngapain? Kami diutus sama Ustadz Gupron. Mm-hmm. Karena Ustadz Gupron itu suka sama anaknya Wan Abud. Itu kami disuruh ke sini. Dia melarikan diri tadi. Ya ngomong aja sama bapaknya ini langsung kalau suka sama anaknya. Ini gara-gara ente. Kenapa di sini? Berarti ente yang nyuruh dia berarti. Ya tanya aja orangnya nih, suka nggak sama si Gupron yang brewok Pasti itu? Ente udah ngasut. Ngasut anaknya Wan Abud. Iya ini. Ngusat kalian. Maksudnya apa? Dulu. Memanggil apa kamu pasukan? Bawa sini semuanya pasukan. Nanti panggil. Jadi ente yang ngajakin anaknya Wan Abud nih. Hah? Karena Ustadz Gupron sangat cinta sama anaknya Wan Abud. Ya kenapa kalian kesini kalau emang cinta? Aneh diutus sama Ustadz Gupron. Karena dia nggak ada di rumah. Karena anak Wan Abud Ah. udah dihasut sama ente. Katanya ente suka sama anak Wan Abud. Suka dari mana? Tanya aja orangnya, saya juga baru ketemu ini. Pastikan kamu dihasut sama orang ini, orang sesat ini. Katakan. Jujur aja ente. Enggak kan? Nggak usah takut. Hah, jujur. Jujur. Bilang. Dipaksa ke sini kan? Ini. Diancam kan? Jujur. Kamelia. Jujur.
Jadi ente nggak usah ikut campur masalah urusan Gufron. Ente ngaku, Hah? jujur aja ente. Saya harus ngakuin Katanya apa? tahu ilmu, tahu akhlak, jujur ente. Jangan bohong ente, dosa. Ente ini, Nggak salah dong urusan Gufron cinta sama anaknya Wan Abud karena mereka kan bersaudara. iya boleh-boleh Itu aja. dihalalkan, itu disahkan. Nah, kenapa ente nyuruh anaknya Wan Abud Kamelia datang ke sini? Ente ini kurang ajar lama-lama. Kenapa Kamelia kabur dari rumah? Hah? Hah? Dipaksa kan suruh ke sini? Dipaksa kan Kamelia? Hah? Hah? Jujur? Ngomong aja. Jujur sama aneh? Hah? Karena Ustaz Gufron itu cinta sama Kamelia. Harusnya Kamelia harus mau dong sama Ustaz Gufron. Iya nikah. Aku Ah. mau. Ente ini kadang-kadang kurang ajar ente nih. Udah benar ya? Ngomong yang benar, jangan kebanyakan makan tai. Jadinya polongo tuh ngomongnya tuh. Gimana Kamelia? Hah? Jangan ceritakan sama orang ini, Ibu Con. Hah? Kamu nggak usah neken-neken anaknya Wan Abud ini. Kenapa? Kalau ketua kalian si Gufron Brewok itu suka sama anaknya Wan Abud, ngomong aja. Ya, emang suka Ustaz Gufron itu sama anaknya Wan Abud. Emang suka. Iya, ente jangan ngalang-ngalangin ente. Makanya aneh disuruh sama Ustaz Gufron mencari anaknya Wan Abud, ternyata ada di sini. Bang, set mulutnya nih, set dengkut lidahnya tarik nih biar dia bisa Pakai ngomong. ente ini. Aduh, Ilmu sihir ente ternyata ini. Kurang ajar ente. Kenapa ente? Hah? Kenapa? Wah, Setan kamu punya ilmu sihir juga ente. aduh, 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 aduh. dari awal ngomong belepak 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 belepak. Kebanyakan makan tai kucing itu. Benar. Ente ini punya ilmu sihir. Lihat Kamelia. Dia punya ilmu sihir. Hah? Jangan suka sama dia. Iya, ini punya ilmu dukun santet. Mau ente masuk neraka? Betul. Ini ahli neraka ini. Ah, neraka dia. Haram ini. Jawab Kamelia. Hah? Kamu harus mau dinikahin sama Ustadz Gufron. Hah? Aku mau. Kenapa nggak mau? Hah? Hah? Panas kepala kalian. Panas. Panas. Aduh. 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 Mbak, saya percaya Mbak ini anaknya Wan Abud Wahabi. Mbak kesini nyari perlindungan, nyari bantuan saya ya Mbak ya. Jadi tenang aja Mbak. Ini kita hajar dulu orang ini nih. Emang anak setan kamu ini ya. Patah-patahin aja kakinya ini. Bangsat kamu ini. Jajawaraan dia. Aram jadah doang. Nah, satu lagi ini. Aduh. 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 Gamparin orang mukanya nih. Aduh. 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 Satu lagi nih. Bangsat aja. Mbak kenapa Mbak? Sini Mbak, itu banyak semut. Mungkin Mbak sering lihat mereka berdua nih. Iya. Di mana ngelihatnya? Di rumah. Iya. Ya, jadi mereka pengikut bapak kamu, si Wan Abud, Iya, dan adik-adik bapak kamu. Iya. Jadi Mbak kan nggak suka nih sama aliran orang tua kamu. Iya. Ya, karena Mbak juga punya pendirian bahwa orang tua kamu itu sesat, betul? Iya, betul. Ya bagus Mbak datang ke sini untuk membongkar siapa sebenarnya mereka. Cuman Mbak keberatan nggak kalau Mbak saya isi ilmu? Ilmu gimana ya? Ilmu supaya Mbak nggak kehasut sama orang tua Mbak, supaya Mbak itu nggak bisa diperdaya, dan Mbak akan saya isi ilmu hikmah. Apa itu? Sebentar kok, nggak lama-lama, supaya Mbak ini bisa membantu saya nantinya memberikan petunjuk supaya untuk menobatkan mereka-mereka itu. Gimana ya? Berarti Mbak ini benar nih ya, kan datang pertama tadi ke sini ya. Iya. Wan Abud, Ustaz Sarmin, Mbak ini tahu, dan Mbak juga tahu saya semalam disiksa. Iya. Gimana keberatan membongkar semuanya? Apa sebenarnya yang terjadi? Betul. Betul. Ya Mbak keberatan nggak diisi ilmu hikmah ini sama saya? Enggak. Ya sudah, tarik napasnya pelan-pelan. Tahan napas, lepasin pelan-pelan. Tarik napas, tahan, lepasin pelan-pelan. Nama aslinya siapa Mbak? Kamila. Siapa? Kamila. Kamela. Oh, jadi namanya Mela, dipanggilnya kakak Mela gitu ya. Khususan lidap ilbali ulit tanjib ilmin hajil jasa di Kamela bi barokati hajil asmai wa bi onulahi ta'ala wa qudrati. Khususan lidap ilbali ulit tanjib ilbali min jasa di Mela bi barokati hajil asmai wa bi onulahi ta'ala wa qudrati. Kayaknya Mbak harus minum madu ruqyah. Nih Mbak. Oh, kameramen kebetulan nih.
pengiriman hari ini banyak ya. Coba minta satu. Mbak minta satu apa air karomah tuh. Udah yang kosong aja nggak apa-apa tuh. Iya itu. Nih Mbak silahkan diminum. Apa ini? Ini untuk mengeluarkan aura negatif dan memudahkan ilmu saya ketika pengijazahan ke tubuh Mbak. Silahkan diminum. Tapi nggak bakal kenapa-napa kan? Nggak apa-apa. Masih live ini kameramen. Oke sahabat yang baru datang mungkin kalian baru tahu ya. Ini di sebelah Kimerton siapa dan dua orang ini siapa. Jadi ini pengikut-pengikut Wahabi. Dan ini adalah anaknya Wan Abud. Kesini mau membongkar semuanya. Ternyata Wan Abud itu kakak pertama. Ustadz Sarmin kakak kedua. Kakak ketiga namanya Ustadz Gupron. Dan Mbak Mela ini, Kak Mela ini mau membongkar kesesatan mereka. Mungkin diantaranya di rumahnya ada kepala babi, ada tengkorak gitu. Cuman untuk saat ini nggak kita live-kan karena takut ketahuan Wan Abud orang tuanya. Dan bagi para sahabat ya yang ingin memesan madu, bisa dilihat kameramen, air karomah, jamu sakti, kulit kijang, garam asma, bisa di nomor itu tuh. Nomornya 0812 1468 4098. Kirim nama dan alamat ke WhatsApp ya. Nomornya itu tadi. Selain nomor itu penipuan karena banyak yang mengaku-ngaku atas nama Kimerton tapi bukan saya asli. Pakai foto saya, pakai nama saya di Facebook tapi nomornya nyebarnya nomor bukan nomor saya, itu penipuan ya. Nomor asli saya tuh yang 4098 ujungnya. Adapun rekening saya yang asli ada 3. Yang pertama Bank Mandiri atas nama Zaki Haikal Iman, yang kedua atas nama Zaki Haikal Iman banknya Bank BCA, yang ketiga Bank BRI atas nama Haja Dede Kutsiah. Haja Dede Kutsiah itu nama ibu kandung saya, Zaki Haikal Iman itu nama asli saya. Karena Kimerton itu nama julukan, gitu ya sahabat. Atau bagi kalian yang ingin COD, belinya bayar di tempat, kalian bisa buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kimerton Al Hikmah, klik fotonya, nanti di situ keluar semua produk-produk Kimerton. Nah, kalian bisa tinggal pesen gitu sahabat ya. Oke, mungkin itu aja, nanti kita bakar, kita lanjut lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelian produk Kimerton mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kimerton Al Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Kimerton Al Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Kimerton, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukiah Kimerton juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat. Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Kimerton, sudah diasma oleh Kimerton, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Kimerton ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Kimerton ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit diantaranya amaldal, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, mah, eksim, kurang nafsu makan, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu, tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur.
Kemudian produk Kimurcon selanjutnya ada Raja Kulit Kijang seperti ini. Setiap pembelian Raja Kulit Kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini sahabat, yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita. Jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya. Bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jambret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris. Ya, dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita, ini akan mempermudah segalanya sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.